Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usulus Salasah, dan pada pertemuan terakhir kita masih membahas dari eh, eh, 4 perkara yang wajib kita pelajari, dan bagi pertama adalah ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Tentang pembahasan seputar masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sudah selesai penjelasannya. Yang kedua adalah mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, di mana mengenal Nabi alaihi salatu wassalam itu eh, bil ma'rifah alati tastalzimu qabula ma ja'a bihi minal hadji atau minal huda wa dinil haqq wa tasdiqahu fima akhbar wa imtisala amrihi fima amar wa tinaba ma naha anhu wa zajar wa tahkima syariatihi wa ridha bi hukmihi. Ini terakhir sudah kita bahas masalah ini, ya. Ya, di bagian terakhir yang kita bahas kemarin, ya, yaitu dengan ma'rifah yang eh, melazimi atau mengharuskan, ya, ataupun berkonsekuensi menerima apa yang eh, datang dengannya Nabi alaihi salatu wasallam berupa petunjuk dan agama yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu berkonsekuensi untuk membenarkan pada perkara yang beliau khabarkan. Kemudian yang ketiga, berkonsekuensi untuk menjalankan perintah yang beliau memang perintahkan, dan juga berkonsekuensi menjauhi larangan dari apa yang beliau larang, serta beliau berikan peringatan, dan juga berkonsekuensi untuk berhukum, mengembalikan tahkim itu dengan syariatnya, serta ridho dengan hukumnya. Ini terakhir pembahasan kita, ya, sampai di situ. Kemudian beliau menyebut beberapa dalil, dan kita tidak perlu untuk membahas lebih rinci, ya, tentang perkara ini. Tetapi ada pembahasan seputar dalil yang beliau cuplek terakhir itu, ya, yaitu berkaitan orang-orang yang dia menyelisih terhadap perintahnya, ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ya, maka hendaklah eh, orang-orang yang menyelisih dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam itu khawatir eh, untuk kemudian tertimpa fitnah atau tertimpa dengan azab yang sangat pedih. Untuk mereka itu kemudian tertimpa fitnah ataupun tertimpa azab yang sangat pedih. Itu hanya ada 2 kemungkinan disebutkan oleh Allah. Yang pertama itu fitnah, dan fitnah di situ adalah a'dhamul fitnah, seagung-agung ataupun sebesar-besar fitnah, ya. Karena fitnah itu sebenarnya ada beberapa makna, ya. Disebutkan oleh para ulama ada 8 makna. Sebagian mengatakan kurang daripada itu. Ada yang menyebutkan 8 makna. Dan fitnah yang disebutkan di dalam ayat ini, bagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan, ada dari mal fitnah itu, apa itu fitnah? Al fitnah asyir, ya. La'alahu idza radda ba'da qawlihi,
an yaqa fi qalbihi syai'un min az-zaik fayahlik. Ya. Fitnah itu adalah kesyirikan. Yang bisa terjadi apabila seorang menolak sebagian dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Itu dia akan tertimpa pada hatinya itu sesuatu dari zaik, penyimpangan. Maka dia kemudian akan binasa. Dan penyimpangan terhadap penolakan terhadap ucapan Nabi alaihi salatu wassalam itu kenapa sampai beliau sebutkan pada taraf kesyirikan, al-fitnah, syirik. Ya karena pintunya penolakan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu masuk dalam ranah akidah. Ya, ranah akidah. Ya. Yaitu lebih khusus dalam ranah manhaj. Namun semakin membesar, itu nanti puncaknya adalah kesyirikan di dalam bab tasyri'. Kenapa? Karena biasanya orang yang dia menolak ya, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, dia punya ucapan sendiri. Dan sabda Nabi ataupun ucapan Nabi itu aturan. Pada saat dia lebih mengedepankan ucapannya ataupun ucapan siapapun, akhirnya akan dianggap itu sebagai aturan, ya, pensyariatan. Seperti orang yang menolak hadis Nabi dengan berbagai macam ucapan yang diadakan sehingga muncul bid'ah. Ini dari bab tasyrik sampai derajat syirik nanti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan aturan. Dan syiriknya di sisi mana gitu? Dari sisi rububiyahnya Allah. Karena rububiyah Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah tersifati Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat tadbir. Itu sifat maha mengatur. Ya, dalam aturan kauniyah qadariyah maupun aturan syariahnya, aturan syariatnya. Ya. Sehingga manakala seorang dia menolak kemudian membuat aturan-aturan sendiri ya, ataupun pendapat-pendapat sendiri, hakikatnya dia telah apa istilahnya menentukan hukum sendiri, bikin aturan sendiri. Makanya larinya nanti mesti ke sana, ke perbuatan syirik. Walaupun kita tahu bid'ah itu apa bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Tetapi bid'ah itu sifatnya yartaki, dia naik sedikit demi sedikit itu, sampai pada derajat kesyirikan. Ya. Makanya diterang oleh para ulama anal bid'ata barid baridul kufur. Bahasanya bid'ah itu adalah poros ataupun sumber daripada kekufuran. Ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kemudian makrifah terhadap agama Islam ini adalah Islam bermakna khusus ya. Karena kewajiban kita untuk bisa untuk mengikuti agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kemudian bermakna umum. Karena seluruh dari para nabi itu beragama Islam. Ya. Makanya diterangkan oleh beliau rahimahullah taala al-Islam bil mana'am wa ta'abudu lillahi subhanahu wa ta'ala bima syara'a mundu an arsalallahu ta'ala rusula ila antaku masa'at. Islam bermakna umum itu dia adalah beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkannya sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Artinya berarti sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai hari kiamat.
Disebutkan di sini Rasul, karena Rasul pertama itu Nabi Nuh. Kadang timbul pertanyaan, apakah Nabi Adam berarti dia tidak beragama Islam dengan makna umum? Ya beliau termasuk. Termasuk. Tapi di sini beliau membahas seputar tentang masalah aturan yang soal yang setiap kaum itu tunduk kepadanya. Ya, sehingga dengan penyebutan tadi arsalallahu rusula gitu. Karena Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama. Itu bukan berarti bahwa Nabi Adam alaihissalam keluar dari keumuman yang disebutkan tadi. Ya, hanya saja Nabi Adam dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beragama dengan agama Islam, hanya saja beliau tidak kemudian diutus kepada kaum yang menyelisihinya. Ya, ada kaum yang sepakat gitu, karena keturunan beliau. Karena di sebagian definisi Rasul itu dia adalah seorang laki-laki yang diwahyukan kepadanya wahyu dari Allah. Man uhiya ilaihi wahyu minallahi subhanahu wa ta'ala wa ursila ila qaumin yukhalifuhu. Ya, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diutus kepada kaum yang menyelisihinya. Sementara kalau keturunan Nabi Adam sampai datangnya Nuh itu adalah kaum yang sepakat gitu. Sehingga beliau bukan seorang rasul tapi seorang nabi. Ya. Oleh karena itu di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan mundu an arsalallahu rusulah ila antaku masa. Sehingga seolah-olah dari situ Nabi Adam tidak masuk gitu loh. Ya, makanya perlu untuk kita singgung dari tadi sisi apa ya, kaitannya dengan makna rasul dan makna nabi gitu loh. Ya. Walaupun apa yang tadi kami sebutkan dari definisi tersebut bukan definisi yang masyhur gitu loh. Karena definisi yang masyhur rasul ya dia adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Maksudnya diperintahkan untuk menyampaikan itu dia membawa syariat baru. Ya. Adapun yang dia mengingatkan syariat yang sudah ada, itu namanya nabi. Ya. Nah, artinya dia mengingatkan supaya manusia kembali kepada syariat yang sudah ada gitu loh. Jadi bukan dari definisi kalau nabi walam yukmar bitablighihi. Kalau nabi dikatakan tidak diperintah untuk menyampaikannya berarti nggak dakwah, bukan seperti itu maknanya. Tetap mereka hanya saja dari sisi apa yang didakwahkan, kalau rasul itu apa yang diwahyukan disampaikan. Kalau nabi, ya, dia apa yang diwahyukan tidak disampaikan. Tapi dia hanya mengingatkan dari apa yang telah ada dari aturan sebelumnya. Ya, dari aturan sebelumnya. Makanya dikatakan walam yukmar bitablighi. Karena kalau sudah disampaikan, diperintah untuk menyampaikannya dari apa yang diwahyukan, berarti dia rasul. Ya. Wallahu ta'ala alam. Dan yang kedua adalah Islam bermakna khusus ya. Dalil-dalil masalah tersebut ya, itu banyak kita dapati. Islam makna khusus itu adalah Islam ba'da bi'sati Nabi alaihi salatu wassalam. Yuhtasu bima bu'isa bihi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Lian nama bu'isa bihi Nabi alaihi salatu wassalam. Nasakot jami'al adiyani sabiqah. Fasara man itaba'ahu musliman wa man khalafahu laisa muslim. Ya, itu sejak diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu Islam khusus. Ya, yang dikhususkan dengan apa yang telah dibangkitkan dengannya itu, diutus dengannya itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena
perkara yang Nabi alaihi salatu wasallam diutus dengannya itu telah menghapus seluruh agama ya, agama yang dahulu. Jadilah kemudian orang yang mengikuti beliau itu dia adalah muslim dan orang yang menyelisihinya itu laisa bi muslim. Ya. Sehingga pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam itu muslim di zamannya secara makna umum gitu. Ya, secara makna umum. Tetapi pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu adalah muslim ataupun Islam secara makna khusus. Ya. Kalau kemudian ada ayat-ayat yang menyebutkan pujian ya, kaitannya dengan ahlul kitab ya. Ya, orang yang beriman kemudian dipuji di dalam Al-Qur'an itu. Ada berbagai macam pujian kan. Itu mesti difahami muslim bermakna am gitu loh. Bukan bermakna khos. Dan kemuslimannya bermakna umum tersebut berlakunya di masa itu. Gitu. Adapun di masa sekarang itu sudah tidak ada kecuali muslim bermakna khos. Sehingga orang-orang jil, orang-orang liberal yang mereka ingin istilahnya membawa kepada apa istilahnya menghormati, memuliakan orang-orang dari kalangan ahlul kitab bahkan berdekat-dekat itu mereka membawa ke ayat-ayat di mana bimakna am tersebut dan mereka campakkan yang bimakna khos sehingga tatkala mereka memuji Yahudi juga beriman, Nasrani juga beriman, mereka katakan seperti itu. Mereka mencampakkan ayat-ayat tentang kekufuran mereka secara khusus. Ya, seperti apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Al-ayah. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab. Bukankah itu sudah sangat jelas? Kalau Yahudi dan Nasrani itu kafir. Secara khusus kafir. Ya, kafir karena sudah ada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka nggak mengikuti. Adapun disebutkan misalnya ayat-ayat yang tadi telah disinggung atau penyebutan yang keimanan mereka itu di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, setelahnya sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus sampai sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus dan masih lurus gitu. Ya, masih lurus, mereka tidak mengatakan Uzair anak Allah dan mereka tidak mengatakan Nabi Isa adalah ibnullah. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama inilah yang dia yang fa'u ataupun anafi' li sahibihi. Ya. Sehingga orang yang mencari agama selain Islam ya tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa dia mencari uh, selain Islam itu sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Dia di akhirat akan menjadi bagian dari orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Ya dia beragama, tapi nggak beragama Islam gitu. Kan beragama itu tunduk pada aturan agama tersebut. Sementara nggak diterima di sisi Allah. Sudah capek-capek beramal, nggak diterima di sisi Allah. Kan berarti kan rugi. Nah, berlelah menjalankan amal agama. Apalagi kalau dalam agamanya tersebut banyak pengorbanannya. Banyak pengorbanannya. Seperti sampai menyiksa diri, ya. Sampai melakukan ritual ibadah tertentu dengan cara membakar diri, seperti pada keyakinan orang-orang musyrik. Ya. Kalau tidak salah di Hindu ya, Hindu. Kalau suaminya meninggal nanti istrinya bakar diri. Saya kurang begitu mengetahui. Itu kan bentuk pengorbanan, tapi itu kan agama gitu.
sudah korban membakar diri, tapi nggak bermanfaat gitu. Ya, bukankah seperti itu kerugian? Juga orang Yahudi, orang Nasrani, seperti itu. Mereka beribadah, memperjuangkan agamanya, tapi perjuangannya nggak ada manfaatnya. Bahkan di dalam perjuangan itu sampai mereka rela mengorbankan nyawa, berperang, sehingga ada istilah perang salib. Ya, tapi nggak ada faedahnya apa yang mereka perjuangkan. Maka itu benar-benar sebuah kerugian yang nyata. Dan Islam itu dia adalah agama allati imtan Allah subhanahu wa ta'ala bihi ala Muhammadin alaihi salatu wassalam wa umatih. Agama Islam adalah agama yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan dengan agama tersebut pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan umatnya. Dan agama Islam itu dia nggak butuh tambahan ya. Karunia ini sudah sempurna. Dengan ditutupnya wahyu, dengan diwafatkannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, itu sudah sempurna gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal itu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah genapkan bagi kalian itu nikmatku dan aku ridho agama Islam itu sebagai agama kalian. Maka pahami betul dengan ayat ini ya, perkara yang sejak ayat ini turun, maka sudah berlaku ketetapan pasti bahwasanya sebuah perkara gitu loh, perkara agama akan berlaku sampai hari kiamat. Tapi perkara yang dia bukan agama, maka dia tidak berlaku sampai hari kiamat. Ya. Nah, sehingga agama nggak perlu ditambah, ya, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi. Gitu. Hanya manusia itu kan dia banyak ego, ya, sombong, kadang pengen punya ciri khas gitu loh, sehingga bisa menampakkan ciri khasnya dibandingkan yang lainnya. Ya, sehingga kadang bikin acara-acara sendiri. Bahkan ini kalau dijelaskan susahnya luar biasa. Karena suatu perbuatan atau sebuah keyakinan itu kalau sudah berurat akar, bergenerasi, nenek moyangnya melakukan, itu susahnya luar biasa untuk dicabut. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengendakinya. Tidak akan tercabut kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana ya. Sebenarnya dengan bahasa kita, dengan mata telanjang. Makanya dengan mata telanjang itu gambaran secara maknawi, dengan hati yang sederhana saja, dengan akal yang sederhana saja, orang Nasrani meyakini Nabi Isa anak Allah, Uzair anak Allah, itu sudah jelas kesalahannya gitu loh. Ya. Orang awam sekalipun pun bisa memahami gitu kan gitu. Itu sudah langsung paham gitu. Tapi karena itu sudah bergenerasi bahkan sampai ratusan tahun sudah berlaku, ya berabad-abad, dan awalnya terjadi penyimpangan seperti itu kan melalui berbagai macam subhat dari para tokohnya. Karena kalau orang yang bicara itu punya kedudukan itu seperti itu akan diikuti manusia walaupun pembicaranya itu bahlul gitu. Walaupun pembicaraannya itu pembicaraan orang yang tolol gitu. Akhirnya diikuti gitu. Diikuti. Dan jangan heran kalau misalnya kalian menyampaikan tentang bid'ahnya Maulid Nabi, orang akan teriak. Tokohnya teriak, bukan tokohnya apalagi gitu. Sehingga yang muncul cercaan ya, kalau Maulid Nabi bid'ah ya pakai unta saja lah. Dengan ucapan-ucapan yang sangat tidak layak. Dan itu kadang diucapkan oleh orang-orang yang
apa istilahnya punya latar belakang agama gitu. Dia hafal Quran misalnya, atau dia hafal hadis dengan sekian jumlah hadis yang cukup banyak. Hafal kitab-kitab, bahasa Arabnya ngelotok bahasanya, dan yang lainnya. Itu ikut teriak dengan teriakan-teriakan tersebut. Gitu. Ya. Dia nggak bisa membedakan antara memakai kendaraan onta dengan memakai kendaraan mobil itu perkara apa gitu loh. Agama atau perkara agama gitu. Udah sampai nggak bisa bedakan gitu. Sehingga hafalannya Quran hilang. Seperti tidak ada bekasnya di dalam pembicaraan itu. Ini nyata terjadi gitu loh. Perkara ini nyata. Ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam itu beliau batasi ya bil adilah dengan dalil gitu. Ya. Di dalam beragama kita itu kita kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita beribadah itu dengan ilmu. Dalil itu ya ilmu itu. Bukan kemudian hanya sekedar ikut-ikutan, sekedar dalil itu adalah bahwa yuridu ilal matlub. Suatu yang apa? Bukan yursidu ilal matlub, saya lupa. Makanya tadi ngerti agak bingung. Mayursidu ilal matlub. Suatu yang bisa membimbing kepada yang diinginkan. Ya. Dan dalil itu ada yang sifatnya sam'iyah, ada yang akliyah. Gitu. Yang sam'iyah itu masa bahabi, masa bata bihi, apa masa bata bil wahyi. Ya, suatu yang telah tetap dengan wahyu. Ya, kitab dan sunnah itu sam'iyah. Ya, sam'iyah sifatnya dia mendengar kan. Mendengar, dia mendengar. Itu memang kita mendengar wahyu tersebut disampaikan Rasul. Sabda Nabi juga kita mendengar. Walaupun Nabi enggak kita dengar suaranya. Tetapi ucapan beliau itu dinukil bisa didengarkan manusia. Terus sampai diri kita. Kitab dan sunnah. Baru tatkala kita mendengar, ya akal kita itu memahami, oh ini maksudnya demikian, oh ini maksudnya demikian. Ya, sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Ya. Namun ada ranah bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kan ada yang umum gitu. Ada yang khusus, ada yang butuh penjelasan, ada dalil-dalil yang sifatnya itu muhkam, jelas sekali penunjukan hukumnya. Ada yang sifatnya itu mutasyabih. Artinya untuk menjadi jelas butuh dalil lain gitu loh. Butuh untuk disingkap dengan dalil lain. Nah, di sini pentingnya untuk kemudian akal tadi berusaha mencari, oh sebenarnya maksudnya gimana? Maksud ini ayat demikian kok, dengan ini kok demikian. Ini bagaimana maksudnya gitu. Hadis demikian, juga ada yang demikian. Bagaimana? Nah, di sini pentingnya untuk dikembalikan kepada ahlinya. Ya. Dan ingat, akal bukan kemudian langsung menghukumi ya. Akal kemudian bukan menilai Al-Quran dan hadis misalnya. Al-Quran ini, kok ini bertentangan demikian, oh berarti Al-Quran itu salah. Bukan seperti itu. Demikian pula hadis. Akal tidak kemudian mengatakan, oh hadis ini kok demikian. Tapi kenyataannya demikian. Oh berarti hadisnya ini palsu. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya itu akal itu dijadikan hakim, ini Mu'tazilah. Dia sudah masuk ranah menjadi seorang Mu'tazilah atau Mu'tazili, terpengaruh dengan Mu'tazilah. Kalau ada orang cara memahaminya Al-Quran, pakai hadis, tetapi dia jadikan akalnya itu bukan untuk diikutkan kepada dalil, tapi dia berusaha untuk memahami
sebatas dengan akalnya tersebut. Ranah seperti ini banyak terjadi kepada apa orang-orang yang dia cendekiawan gitu ya. Masuknya di ranah sini. Ya dengan akalnya. Ya, cendekiawan gitu. Karena sudah menjadi tokoh, ya, sudah gelarnya banyak, akhirnya dia merasa bisa memahami apa saja dari urusan agama. Sehingga banyak kita dapati ya khotib-khotib gelarnya banyak misalnya. Tapi bacaan Qurannya belepotan. Belepotan. Jadi jangan ditanya tentang masalah ilmu agama yang lain. Sehingga keluar kadang ucapan-ucapan yang sangat mengherankan. Itu kelihatan kalau nggak belajar. Dia dalam ilmu dunia sampai belajar pada tingkat puncak. Tetapi anehnya pada saat belajar agama dia nggak mau belajar, belajar sendiri gitu, membaca sendiri. Ini keanehan. Gitu. Pada waktu dia menjadi dokter, dia harus ada yang membimbing kan sampai dia pada taraf dokter. Tapi karena agama dia baca sendiri. Seolah-olah dengan ilmu tersebut dia bisa berpindah gitu. Oh, seperti ini gitu. Padahal ilmu agama itu mempelajarinya itu lebih rumit ya dengan atau lebih apa ya, lebih sebenarnya mempelajari ilmu agama itu mudah, tetapi ada satu sisi yang menjadikan ini khusus. Ya, kalau kita katakan rumit agak repot ya. Karena agama itu mudah. Tapi ada satu sisi kekhususan yang tidak ada pada ilmu dunia gitu. Salah satunya adalah apa? Ilmu dunia itu orang cukup berbekal dengan kecerdasan, sudah cerdas, dia belajar akan berhasil. Kafir, muslim tidak dibedakan. Bahkan terkadang orang kafir bisa lebih pinter sama ini. Sehingga yang menemukan berbagai macam teknologi yang saat ini kita yang menciptakan berbagai macam teknologi sehingga kita bisa menikmati banyak orang kafir. Coba kalau negeri muslim. Yang bikin pesawat awalnya mereka, orang-orang kafir, bukan orang muslim. Karena memang kaum muslimin itu hidup di dunia bukan untuk itu gitu. Tapi untuk hal yang jauh lebih bermanfaat, yaitu untuk menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Adapun dari ilmu agama, itu butuh kekhususan. Yang mana ini benar-benar perkara yang paling sulit di antara perkara yang ada di dunia ini, yaitu ikhlas. Ikhlas itu perkara yang paling rumit gitu. Ya, saya tadi sempat mengatakan rumit, tadi masalah itu. Karena siapa saja itu bisa rusak karena masalah ini. Mau dari awamnya maupun sampai tingkat para imamnya pun nggak akan selamat. Belum tentu selamat, bukan nggak akan selamat. Belum tentu selamat dari perkara ini gitu loh. Ini bedanya. Makanya cerdas saja. Itu nggak cukup kalau orangnya nggak tulus. Tapi orang punya ketulusan walaupun akalnya pendek, dia akan bisa mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketulusannya tersebut. Sehingga pada saat mempelajari itu dia bisa berhasil. Ya. Wallahu taala alam. Jadi dengan akal, ya. Yang mana akal itu kalau di sini terangkan ini tadi fungsi akal terhadap Quran dan Sunnah. Kemudian beliau menyebutkan wal akliyatu masabata bin nadhar wa ta'amul. Ya. Juga yang demikian itu ya, bisa. Jadi kan ya sekarang akliyah. Kalau akliyah itu yang tetap dengan meneliti ya dengan
memikirkannya ya, dengan berpikir ya, ta'amul. Ya. Kemudian beliau memberikan beberapa rincian ya, nah, kaitannya dengan makrifah Nabi, dalil sam'iyah. Beliau kan contoh, sebenarnya ada pula yang kalau misalnya mengenal Allah dengan dalil sam'iyah apa, akliyah apa, itu ada. Kemudian dia memberikan contoh kaitannya dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan itu kita tidak perlu untuk kita baca, karena cukup jelas masalah. Kemudian yang kedua, qauluhu al-amalu bih. Datanya itu al-amalu bih, itu beramal. Ya. Artinya yang dimaksud amal itu bima taqtadihi hadhil ma'rifatu. Amal tersebut apa yang menjadi konsekuensi dari makrifah tersebut, pengetahuan tersebut. Dari situ sudah menunjukkan bahwa ilmu itu adalah qoblal qaul wal amal. Jadi tidak bisa kemudian amal, sementara belum ada apa-apa ya, belum ada ilmu, dia langsung beramal. Tapi amal itu datangnya setelah ilmu. Setelah seorang dari ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinil Islam biladillah. Nah, kemudian contoh-contohnya beliau sebutkan minal imani billah wal qiyami bi ta'atihi wa bimtisali awamirihi wa istinabi nawahihi minal ibadati al khassah wal ibadati al muta'addiyah. Ya. Yaitu berupa apa-apa yang menjadi konsekuensi dari ma'rifah tersebut, berupa misalnya beriman kepada Allah, menegakkan dengan mentaati Allah, dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ya. Yang tercukup di dalam peribadatan yang sifatnya khusus, demikian pula ibadah-ibadah yang sifatnya itu muta'adiyah. Muta'adiyah itu sifatnya bersasaran. Makanya ada fi'il muta'adi. Ya. Beliau sebutkan ibadah khusus. Ini ibadah khusus itu ghairu muta'adiyah. Gitu. Seperti misalnya sholat, puasa, haji. Ya. Muta'adiyah itu misalnya amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lain sebagainya. Walaupun sebenarnya di dalam haji itu juga ada ibadah yang muta'adiyah, yaitu udhiyah gitu. Itu menyembelih. Hadiyu ya pada tanggal 10 Dzulhijjah itu kan disodakohkan. Berarti kan sifatnya apa? Ada takdiyah. Tapi ini sifatnya diikutkan, bukan menjadi ya, bukan menjadi hal yang utama gitu. Yang utama hajinya itu. Wallahu taala alam. Ya. Dan di dalam ibadah-ibadah yang sifatnya muta'adiyah tersebut itu tidak kemudian mengeluarkan dari makna yang ada dalam ibadah kosong. Artinya pada saat seorang dia beribadah berkaitan dengan orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah tetap dia ibadah karena Allah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ranah-ranah dari pribadi yang bukan ibadah itu nggak usah masuk dalam ranah tersebut. Misalnya seorang amar ma'ruf nahi mungkar, ya udah amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan wilayahnya, tanggung jawabnya. Kalau amar ma'rufnya itu hanya bisa sampai pada taraf dengan lesan, ya sudah dengan lesan. Atau misalnya harus berkonsekuensi memberikan peringatan, tahdir, ucapan pedas, ya udah sampai di situ aja. Jangan masuk ranah sweeping. Gitu ya. Kalau sudah masuk ranah sweeping berarti ini orang bikin aturan baru. Atau orang dia jatuh pada keluar daripada aturan. Kalau sudah ranah sweeping itu urusan penguasa. Makanya hari ini khawatir kita kalau terjadi sweeping kaitannya dengan yang baru menggema, yaitu boykot produk Perancis.
Itu harus seorang harus waspada seperti itu. Seorang dia harus bisa membedakan ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian di situ ada dengan lesan, dengan tangan. Itu ada yang boleh dilakukan oleh setiap muslim, namun ada yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang punya wewenang. Punya wewenang. Wallahu taala alam. Ya. Dan amal itu hakikatnya, wal amal fil hakikah huwa samaratul ilmi. Dia adalah buah daripada ilmu. Sehingga faman amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara wa man alima wa lam ya'mal faqad syabaha al-yahuda. Ya. Maka barang siapa yang dia beramal dengan tanpa ilmu, maka dia telah menyerupai orang-orang Nasrani, dan barang siapa yang dia berilmu namun tidak mengamalkannya, maka sungguh dia telah menyerupai Yahudi. Dikatakan tidak mengamalkannya, itu dia mampu punya kemampuan amal tapi nggak ngamalkan. Ya. Dia punya kemampuan dan tidak mengamalkannya. Dan di dalam dia tidak mengamalkannya itu karena memang seperti dimaklumi, ya, ada penolakan dan yang semisalnya. Dan maknanya lebih ke makna manhaji. Ingat, ini makna manhaji. Sehingga kalau ada seorang apa istilahnya seorang muslim, ya, dia berilmu tapi karena kelemahan imannya misalnya dia dia tidak mengamalkannya misalnya. Ya. Tapi dia menerima kebenaran perkara tersebut. Ya dia masih muslim, tapi dia terjatuh pada dosa. Tapi sisi ini bisa menghantarkan kepada yang lebih tinggi, ya, ataupun yang lebih besar atau lebih berat, sehingga pada sisi ini bentuk penyerupaan gitu, bentuk keserupaan nanti pada tahap tertentu sampai kemudian benar-benar sama ataupun menyerupai orang-orang Yahudi gitu loh. Wallahu taala. Kemudian yang ketiga adalah hadu ilaih. Ya. Setelah seorang dia berilmu, beramal, dia berdakwah. Ya. Dan dakwah rupanya ada belajar mengajar masuk dalam dakwah. Termasuk ingkarul mungkar juga masuk di dalam dakwah ya. Itu masuk dalam dakwah juga. Dan terkadang ada iskal sisi di dalam ingkarul mungkar ya. Dalam mengingkari kemungkaran itu kadang ada iskal. Ya. Apakah disyaratkan pada waktu mengingkari kemungkaran itu orangnya mesti beramal, ya, beramal dulu, berilmu dulu secara tamam, secara sempurna, sehingga orang ini nggak melakukan dosa pada dat amalan yang dat perbuatan yang dia ingkari. Misalnya ada orang dia berzina misalnya, dia mengingkari zina tersebut, tapi sebenarnya mengingkari dia juga pernah berzina atau kadang berzina. Sehingga misalnya dia karena dia pernah berzina atau kemudian dia nggak mengingkari gitu. Apakah mesti disyaratkan gitu? Disyaratkan orangnya, oh berarti kan dia kalau misalnya ngingkari zina, dia pernah berzina, berarti beramal kan gitu. Justru dia melakukan sesuatu apa yang dia lakukan. Maka jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, di dalam ingkarul mungkar tidak disyaratkan kemaksuman dari orang yang mengingkarinya. Gitu. Ya, karena dosa itu waktu dilakukan kan ya,
sampai kemudian diketahui manusia, itu kan ada yang tidak sampai diketahui, ada yang sampai diketahui. Ada pun yang tidak sampai diketahui, ya dia sembunyikan. Biar antara dirinya dengan Allah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kholas. Tapi misalnya dia pernah berzina, gitu, ya, dan dia masih menganggap bahwa zina itu haram. Boleh enggak kemudian dia mengingkari zina? Ya, ini justru tetap dia mengingkari sebagai perwujudan dari keyakinannya terhadap dirinya, walaupun keyakinan pada dirinya bahwa zina itu haram, gitu. Itu menjadi kelaziman. Gitu. Sehingga, karena saya pernah berzina, saya nggak akan mengingkari zina. Itu nggak demikian cara berpikirnya. Karena ranah di dalam menunaikan hak ilmu itu bertingkat-tingkat. Tingkat-tingkat. Ada yang mampu, ada yang tidak. Dan itu tidak kemudian menafikan untuk seorang dia berdakwah, demikian pula melakukan ingkarul mungkar secara khusus dalam masalah ini. Hanya saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya ya, seorang manakala kemudian mengingkari kemungkaran dalam berdakwah, itu jangan sampai dia melupakan dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, afala ta'qilun?" Apakah kalian itu merintahkan manusia dengan kebaikan, sementara kalian lupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian itu membaca kitab. Apakah kamu melakukan itu karena tidak yakin terhadap kebenaran, terhadap al-haq? Ya. Apakah kalian tidak meyakini? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian. Wallahu taala alam. Dakwah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang marotibnya, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ini tiga tingkatan. Serulah pada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Tiga di situ, pertama dengan hikmah. Ya, hikmah itu maknanya adalah al-adil. Adil. Dia menempatkan sesuatu tepat. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga tepat. Artinya dia sesuai dengan dalil. Makanya sering dikatakan hikmah itu sunnah. Ya. Kapan sebuah penempatan itu misalnya berbicara dengan pembicaraan yang lebih khusus, kapan penempatannya? Dan mana dengan pembicaraan yang lebih umum, itu kapan penempatannya? Ini hikmah. Seorang yang lembut di dalam berdakwah, dia lembut terus. Sampai saking lembutnya, akhlak terus yang ditekankan. Sampai nggak membahas masalah akidah, karena itu nanti menyebabkan perpecahan, perselisihan. Itu bukan hikmah. Wah, yang menekankan akhlak terus sampai kemudian tidak pernah mengajarkan ataupun tidak memperhatikan masalah tauhid dan ilmu-ilmu yang lainnya, yang gulu di situ, itu bukanlah hikmah. Ya, hikmah itu diajarkan kepada manusia tauhid, ajarkan manusia fikih, ya. Ajarkan kepada manusia mengenal Rasul alaihi salatu wassalam, diajarkan kepada manusia akhlak yang benar dengan cakupan akhlak yang
umum maupun yang khusus. Akhlak itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama orang yang beriman, akhlak sama muslim, akhlak dengan orang non-muslim, orang kafir, dan yang lain sebagainya ada. Bahkan akhlak terhadap mamalik, apa yang dimiliki, kayak budak, kemudian hewan peliharaan, itu masuk dalam ranah itu. Jangan kemudian akhlak kepada sesama manusia saja, kemudian dia tidak mempedulikan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billahi subhanahu wa taala. Kemudian dengan mau itu hasanah, nasihat yang baik itu bisa dengan apa? Keutamaan amal, bisa pula dengan ancaman-ancaman, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ya, di sini bantah dengan cara yang lebih baik itu butuh kesabaran. Makanya kalau kita pernah belajar kitab namanya Kaswa Subhat, itu akan dilatih di situ untuk sabar. Sudah ngomong begini mau menjelaskan seperti ini. Tapi kalau misalnya langsung emosi, gimana dia akan bisa membantah dengan cara yang baik? Orang itu kalau ilmunya lemah, itu biasanya emosian. Karena emosian itu menunjukkan nggak sabar. Nggak sabar. Sementara ilmu itu akan membimbing seorang untuk sabar. Makanya Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala malam tuhid bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar kalau kamu belum punya pengetahuan yang cukup tentangnya? Nah, beliau belum punya pengetahuan itu dikatakan oleh Nabi Khidir, ya bagaimana bisa sabar? Artinya jauh untuk bisa sabar gitu loh. Walaupun Nabi Musa sudah janji, satajiduni insya Allah sobirun wala silaka amro. Walaupun beliau sudah berjanji, engkau akan dapati aku ini orang yang sabar. Insya Allah. Gitu. Ya, dengan izin Allah. Kita akan insya sobirun. Ya. Insya Allah saya akan bersabar gitu. Dan saya nggak akan mengingkari kamu, dia akan membanggakan. Toh nyatanya beliau mengingkari gitu loh. Dikritik Nabi Khidir ya, atau ditegur, nah, kenapa kamu bunuh ini gitu, maksud ingkar gitu. Kenapa ya? Karena kurangnya ilmu itu akan menjadikan seperti itu. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat ya, kita hendaknya punya sopan santun ya. Kalau ada orang lebih alim, kemudian dia melakukan sesuatu, itu jangan langsung teriak gitu. Tapi pelajari dulu ilmu. Terkadang ada hal-hal yang kita tidak ketahui, dengan sedikitnya ilmu kita, kemudian kita menghukumi. Gitu. Biasanya kebanyakan orang yang pendek akalnya, tatkala disampaikan atau tatkala ada perkataan dari seorang ulama, dia langsung bla 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 mengucapkan macam-macam. Ya ini karena bodoh, yang namanya bodoh itu seperti itu, gitu. Wajar gitu. Nah, kemudian ada yang keempat sebenarnya ya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Dan jangan kamu bantah ahlal kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Kecuali orang-orang yang mendolimi, orang-orang yang mereka dolim dari kalangan mereka. Nah, di situ yang dikatakan ya boleh untuk dibantah ya sampai pada taraf sekedar membalas saja. Ya, tidak boleh sampai melebihi. Kalau kemudian melebihi daripada apa yang mereka lakukan, ya, kedoliman yang mereka lakukan itu sama dengan berbuat dolim lain gitu. Ya. Wallahu ta'ala. Dan dakwah ini sesuatu yang sangat utama ya.
ini adalah jalan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, jalan para rasul. Mereka punya profesi macam-macam. Ada yang mereka punya jabatan jadi raja, ada yang kemudian punya pekerjaan ini itu dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat ya, para nabi, para rasul itu tidak kita ketahui ya. Banyak yang tidak kita ketahui sebenarnya bisnisnya apa, kerjaannya apa, itu kita nggak tahu gitu. Maisahnya apa kita nggak tahu gitu, banyak. Gitu. Karena memang bukan perkara itu yang tekankan. Beda dengan manusia yang dia berbangga dengan kedudukan jabatan, kan biasa manusia. Kalau ketemu keluarga, ketemu alhamdulillah. Walaupun pakai alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini sudah mentas semua. Sudah mentas ini yang jadi itu, jadi ini, jadi ini. Dia mengucapkan di situ orang-orangnya berada di bawah dia. Ya, kadang dicampuri sambil mencela. Oh apa-apa. Itu cuma begini. Kalau saya, keluarga saya udah begini mentas semua gitu. Kan seperti itu. Orang sombong itu nggak ada, cuma bisa bangga saja. Ya, dan itu memadoroti, menyakiti orang lain, juga nanti kelak itu akhirnya akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, orang yang seperti itu hukumannya, siksanya dari Allah bukan hal yang ringan. Coba kalau punya kelebihan itu memberikan faedah apa di tengah manusia? Itu yang harus punya hati. Apakah orang lain kemudian bisa mengambil manfaat dari tadi? Hal yang tidak selayaknya untuk disombongkan. Beda dengan ini ya, dakwah. Dakwah ini suatu yang sangat agung, suatu yang sangat mulia. Dan dakwah itu sendiri memang secara asal sudah berkorban gitu loh. Di dalam ajaran, dalam perintah untuk dakwah itu untuk kita berkorban gitu. Korban waktu, pikiran ya. Dan secara asal kan dakwah itu nggak digaji. Gitu. Nggak ada. Kecuali itu hanya pahala di sisi Allah. Walaupun kalau kemudian ada ranah pembahasan, boleh nggak mengajar, berdakwah, kemudian digaji. Ya boleh saja. Tapi secara asal nggak digaji gitu loh. Beda kalau orang misalnya, orang kerja gitu. Kerja. Secara asal kerja itu kok digaji gitu loh. Walaupun ada bentuk pekerjaan yang tidak digaji. Misalnya seorang dia datang ke pemilik toko, Pak saya tak bantu kerja di sini ya, nggak usah digaji. Itu boleh saja. Tapi secara asal, dia kerja itu ada digaji. Tapi beda dengan dakwah. Secara asal dia tidak digaji gitu. Tapi kalau ada pembahasan ranah-ranah khusus gitu, orang dia mengajar dan digaji itu boleh. Hukumnya boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Asal dia bukan menjadi niat utama gaji tersebut. Dan cara-cara dakwah itu banyak ya. Karena begitu utamanya ya. Namun dakwah itu harus dengan ilmu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili atu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan Muhammad alaihi salatu wasallam, ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah ala basiratin, di atas basirah. Basirah. Basirah itu penglihatan hati. Maksudnya adalah ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Artinya orang yang dia berdakwah dengan ilmu, berarti dia mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam dengan sebesar-besar pengikutan. Ya. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan saya bukan bagian orang-orang yang mensyirikkan Allah. Ini saja yang bisa disampaikan di pagi ini. Besok kita lanjutkan yang keempat, as-sabru alal adabi, subhanakallah. Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.